Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Di part sebelumnya, Yunho dengan berat hati akhirnya mau menjemput sang adik, Somi. Adiknya kini telah keluar dari sekolah dan dengan begitu gembira langsung berlari menuju Yunho. "Kakak, apakah kamu datang untuk menjemputku?" ucapnya yang langsung lompat memeluk kakaknya. Somi kini telah berusia 16 tahun, namun sikapnya masih saja setiap dia bertemu dengan kakaknya, dia begitu masih manja terhadap kakaknya itu. "Kapan kamu akan berhenti berlari seperti ini setelah kamu melihatku, Somi?" tanya Yunho. "Ya, itu karena aku suka kakakku," ucap Somi sembari tersenyum tipis. Namanya juga kakak adik ya kawan-kawan, tapi jangan sampailah si Somi ini suka dalam artian yang lain. Sadarlah Somi, oi sadar. Yunho yang masih menatap sang adik lalu bergumam di benaknya. Gadis ini mungkin karena dia mirip dengan mendiang ibunya, dia tampaknya lebih cantik saat dia kehilangan berat badannya. Dalam perjalanan pulang, Somi mengajak kakaknya untuk singgah ke pasar dan membeli cemilan. Yunho yang sedikit tidak nyaman pun hanya bisa bertanya kepada adiknya itu. "Apakah kamu akan terus seperti ini?" ucapnya yang tangannya digandeng dengan begitu erat oleh Somi. Pengawal yang sempat berselisih dengan Yunho melihat kepergian mereka dan bertanya kepada seseorang di sampingnya. "Gukju, apakah kamu tahu siapa pria itu?" Gukju lalu menjawabnya, "Dia tuan muda Xiao Najang. Tidak bisakah kau tahu hanya dengan melihatnya?" Sontak saja jawaban dari Gukju membuatnya kena mental. Scene lalu memperlihatkan kediaman Yunho di sore hari. Di sana ada Yunho yang sedang serius menatap meja kerjanya. Dia membuka dan membaca surat yang ada di dalam amplop itu. Sepertinya ada hal genting yang sedang terjadi. Suara dari Yunho dan Somi lalu terdengar. Mereka baru saja tiba di rumah. "Apakah kamu masih lapar setelah makan sebanyak itu?" "Nafsu makanku tidak sama dengan seleramu," percakapan kakak adik itu yang terdengar jelas oleh sang ayah dari dalam. "Aku pulang ayah. Aku kembali dari akademi ayah," sapa mereka kepada sang ayah. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ekspresi dari si ayah yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja di sana. "Yunho, Somi, 2 hari yang lalu, di pagi hari..." Ayahnya lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Yunho yang cukup kaget mendengar kabar dari ayahnya. Scene kemudian memperlihatkan di malam harinya, di mana di sana terlihat ada sebuah kereta yang juga dikawal oleh beberapa orang yang menggunakan kuda. Kelompok itu adalah kelompok pedagang Xiao Najang. Di dalam kereta juga hadir sang ayah, Yunho, begitu pula dengan Somi yang hanya duduk dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Entah mereka ingin pergi kemana. Yang jelas, tujuan yang mereka ingin tuju merupakan suatu hal yang mendesak dan mengharuskan mereka berangkat larut malam. Yunho yang duduk diam, dia lalu mengingat momen ketika dia bersama sang master. Sepertinya ini ada kaitannya ya dengan Pak Tua yang menjadi master dari Yunho. Sedikit flashback, sang pengarang memperlihatkan percakapan Yunho dengan masternya.
Aku hanya ingin hidup normal, Master. Oh, itu bagus, Yunho, jawab sang master. Aku ingin tahu arah mana yang akan kamu ambil. Sekarang aku tidak punya banyak waktu lagi, ucap sang master. Itu memang terlihat demikian, ucap Yunho yang mengejek masternya. Kamu, dasar kamu memang bajingan busuk, ucap masternya. Masternya kemudian memberikan pesan kepada Yunho agar Yunho tidak menumpahkan begitu banyak darah di masa depan. Bahkan sebisa mungkin untuk menghindarinya, meskipun harus menumpahkan sedikit darah. Dunia ini, berapa lama kamu bisa berharap semuanya berjalan sesuai dengan keinginanmu? Tanyanya kepada Yunho yang berharap kelak tidak ada darah atau iblis yang menempel pada nama panggilan murid kesayangannya itu. Tak terelakkan, 5 tahun kebersamaan itu rasanya sangat singkat dan terasa seperti melewati pancuran. Kembali ke masa sekarang di mana Yunho yang masih dengan lamunannya. Dia berkata di benaknya, ketika manusia mati, mereka pergi ke dunia bawah. Ini lebih seperti awal yang sebenarnya daripada akhir. Tapi tetap saja, aku akan melihatnya sekali lagi, Pak tua itu. Oh, paham kawan. Ternyata Pak tua yang jadi Master Yunho itu meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Pak tua diterima di sisinya ya. Amin. Perjalanan yang cukup panjang kelompok Yunho lalui semalaman. Kini hari pun telah pagi. Mereka telah tiba di kediaman keluarga Namgung, yang mana merupakan keluarga dari sang master. Cukup ramai terlihat orang yang memasuki gerbang kediaman Namgung. Mereka semua datang dengan tujuan berbelasungkawa atas kepergian salah satu master terkuat yang ada. Begitu banyak fraksi yang hadir di acara pemakaman itu. Kelompok dari grup pedagang Shonajang pun telah tiba. Oh, ini adalah Heavenly God Shonajang, ucap seseorang yang melihat pengawal dari keluarga Yunho. Mereka lalu bergosip dan melemparkan pujian kepada grup pedagang Shonajang. Yang terbaik dari yang terbaik ya. Pelindung Shonajang, masing-masing menawarkan kekuatan kelas 1 atau kualitas yang lebih tinggi, ucap para bapak-bapak di sana yang begitu kagum terhadap pengawal yang dimiliki oleh Shonajang. Shonajang, Sholwi, nama si pengawal itu. Sholwi, Heavenly God, Hajinwi, pemimpin Heavenly dan anak-anaknya telah tiba, ucapnya kepada seseorang yang berasal dari keluarga Namgung. Orang yang begitu sibuk di bidangnya telah sampai sejauh ini, sambut seorang pria di sana yang mimin juga belum tahu siapa nama dan posisinya di keluarga Namgung. Itu merupakan sebuah kehormatan, Ha Jangju, ucap pengawal dari keluarga Namgung menyapa Ayah Yunho, pemimpin klan Namgung. Sapanya kembali dan berkata kepada si pria yang menjambutnya di awal tadi. Dia adalah pemimpin dari klan Namgung saat ini. Ketika datang ke keluarga yang begitu terkenal, aku pernah mendengar bahwa akan diberhentikan sebagai distrik pedagang hanya keluarga pedagang. Tapi kepala keluarga Namgung bahkan berlari lebih dulu untuk menyapa ayah, gumam Yunho yang berada tepat di belakang ayahnya. Itu sama seperti orang yang menggangguku di akademi. Bajingan itu tampaknya sangat takut dengan kekuatan finansial ayah. Lanjutnya di dalam hati. Master telah meninggal dunia, jadi aku harus mengesampingkan semuanya, ucap Ayah Yunho. Master, serentak ketiga orang klan Namgung itu terkejut. Pemimpin klan Namgung yang juga merupakan keponakan dari Pak Tua itu berkata, meskipun tidak ada orang lain yang tahu, pamanku pasti mengharapkan kedatanganmu. Pemimpin Chong Najang lalu memperkenalkan Yunho dan Somi yang merupakan putra dan putri kecintaannya.
Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan kepala keluarga dari Great Family, ucap Somi yang memberi penghormatan kepada pemimpin klan Namgung. Pamanku sering bercerita tentangmu. Dia selalu ingin menjadikanmu cucunya karena kamu cerdas, jujur, dan bahkan begitu menarik, ucap kepala klan Namgung yang juga menyambutnya dengan hangat. Dia lalu melirik ke arah Yunho. Dan kamu, Yunho, aku mendengar bahwa pamanku mengajarimu seni bela diri, bukan? Yunho menjawabnya dengan merendah. Aku hanya belajar sedikit tentang seni bela diri dari Namgung. Mendengar hal itu membuat kedua pengawal dari klan Namgung pun terkejut. Belum lagi kalau misalnya mereka tahu ya kalau Yunho bahkan telah menguasai teknik terkuat dari klan mereka. Mungkin bisa langsung pingsan kali. Seni bela diri keluarga kami, bagaimana bisa orang luar? Ucap kedua pengawal itu yang terlihat masih cukup muda juga ya kawan-kawan. Kepala klan lalu menghentikan mereka agar mereka tidak mempertanyakannya lagi. Beraninya kalian menunjukkan rasa tidak hormat di depan para tamu terhormat, ucap kepala klan kepada kedua pengawalnya. Kepala klan lalu meminta maaf atas nama kedua orang itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena mereka kurang belajar, jadi mohon dipahami, ucap kepala klan Namgung tersebut. Ayah Yunho menanggapinya dengan berkata, "Tidak, aku mohon kepada master untuk mengizinkannya belajar. Itu hanya demi anakku yang sakit. Lebih tepatnya, akulah yang seharusnya mengharapkan pengertianmu." Kepala klan Namgung lalu mengajak para tamu kehormatannya itu masuk. Shin lalu memperlihatkan di luar kediaman dari klan Namgung. Terlihat ada seorang bocah yang sedang berusaha mengenali aroma yang dia rasakan di sekitar sana. Ini aroma yokai, ucap si bocah itu. Tajam juga ya penciuman bocah ini kawan-kawan, padahal jaraknya dari kediaman klan Namgung cukup jauh. Belum lagi sepertinya dia berada di hutan yang tentunya aroma pepohonan dan alam jauh lebih kental di sana. Shin lalu memperlihatkan foto Pak Tua yang menjadi Master Yunho, Namgung Xiong. Fotonya terpajang dengan baik disertai dupa di depan foto tersebut. Yunho lalu memberikan penghormatan terakhir untuk sang master. Terlihat di halaman kediaman klan Namgung begitu ramai. Tidak hanya dihadiri oleh 9 faksi dan 5 klan besar. Bahkan kekuatan eksternal dan orang-orang dari sekte telah datang. Somi memberitahukan kepada Yunho dari mana saja asal orang itu. Tentu saja, itu membuat Yunho sedikit kaget mengetahui adiknya cukup berpengetahuan. Wajar sebenarnya Somi mengetahui begitu banyak tentang dunia luar. Itu karena Somi sering mengintip pertemuan orang-orang penting dengan ayahnya. Ayahnya lalu menyuruh mereka untuk pergi makan dan tak perlu mengkhawatirkannya karena sang ayah harus mengobrol dengan orang-orang itu. Aku akan jalan-jalan untuk menjernihkan pikiranku. Tolong tinggalkan aku daging yang cukup banyak ya, ucap Yunho kepada adiknya. Baik kak, ucap Somi. Seorang pria dengan tubuh kekar membanting cangkirnya di meja. Aku akan gila. Aku lelah pergi ke pemakaman yang membosankan dan suram ini, ucapnya yang kesal karena sudah begitu bosan. Mereka ingin mendapatkan seorang gadis cantik untuk duduk dan minum bersama mereka. Dua orang yang entah itu pengawal atau temannya memberikan saran. Pria kekar tersebut menoleh ke kiri dan ke kanan, bermaksud untuk mencari seorang wanita yang dapat diajak minum. Lalu tertujulah tatapannya kepada Somi yang berada tidak jauh dari meja ketiga pria tadi. Wajah yang cantik dan anting mutiara yang tidak begitu kecil maupun begitu besar itu menarik perhatian pria tersebut. Aku akan mengisi kursi itu, ucapnya dengan senyuman yang mengurak. Kawan tahu nggak tuh apa mengurak? Mengurak tuh kasarnya kayak nafsuan lah ya kawan-kawan. Itu istilah orang Bugis sih. Tidak lama kemudian suara Somi pun terdengar berteriak kesakitan.
"Wah! Lepaskan tanganku," ucapnya. Apa yang salah denganmu?" teriak Chomi yang tangannya kini dicengkram begitu kuat oleh pria tadi. "Mengapa kau begitu bebal? Yang aku inginkan hanyalah duduk dan berbagi perasaan sedih tentang kepergian almarhum," ucap si pria bertubuh kekar itu kepada Somi. Dia belum tahu aja nih asalnya Somi ini dari mana, apalagi kakaknya Yunho ya. Selesai nih bocah nih, selesai nih orang nih. "Tolong jangan jadikan aku orang jahat," ucapnya dengan wajah bengis. Terlihat tangan Somi yang dicengkram kini memerah dan mulai membengkak. "Kamu binatang buas, berani melakukan hal seperti ini di rumah duka?" tanya Yunho yang sudah ada tepat di belakang pria tersebut. "Tamatlah riwayatmu. Masih mau kau." "Kakak," ucap Somi. "Oh, kakak ya," ucap si pria itu. "Apakah kamu pemilik Heavenly Sword?" tanya pria itu kepada Yunho. Tentu saja pertanyaan tersebut membuat Yunho sedikit kesal. "Kamu meminta masalah dengan mengajukan pertanyaan itu," jawabnya dengan tegas. "Beraninya kau melecehkanku," pria itu menanggapinya dengan cukup arogan. "Aku, Pang Jayak, putra tertua dari Evaluasi Utara." Pria tersebut memperkenalkan dirinya ke Yunho. Pantas saja ya, dia cukup sombong kawan-kawan. Ya latar belakangnya juga lumayan lah. "Aku hanya ingin bicara sebentar dengannya," ucap Pang Jayak. Namun ekspresi dari Somi menjelaskan semuanya. Dia terlihat begitu ketakutan dan kesakitan. Pang Jayak lalu berkata, "Bahkan jika kau salah paham dengan reaksi berlebihan adikmu, aku tidak percaya kau tiba-tiba menyebutku binatang buas dan melecehkanku," ucapnya di benaknya sembari memajukan wajahnya dan menatap Yunho dengan begitu dekat. Pang Jayak merasa bahwa Yunho harus meminta maaf karena Yunho telah menghinanya. "Itu lucu, hahaha. Dia dalam masalah sekarang," ucap kedua orang lainnya yang berada di meja yang sama dengan Pang Jayak sebelumnya. Yunho hanya tersenyum tipis. Inilah yang dia harapkan sebenarnya agar dia bisa menghajar orang-orang itu tanpa memulainya duluan. "Jika kamu tidak ingin dipermalukan di depan orang-orang ini, minta maaf kepada saudariku dengan sopan dan diamlah," Yunho memberikan saran kepada Pang Jayak. Namun, Pang Jayak menjadi semakin kesal dan tidak terima atas ucapan dari Yunho. "Lihat ini, pedagang biasa dengan sedikit uang di punggungnya mengira dia tidak terkalahkan," ucap Pang Jayak yang menghina keluarga Yunho. Namun dengan sifat tengil si Yunho tentu saja tidak mudah terprovokasi oleh ucapan si Pang Jayak. Malah sebaliknya, Yunho lah yang berhasil memprovokasinya dengan sekali lagi menyebutnya sebagai binatang yang marah. Bajingan ini mengira dia bisa lolos hanya dengan mulutnya yang manis, ucap Pang Jayak sembari ingin menerkam Yunho di hadapannya. Sudah tak tertahankan emosi dari pria bertubuh besar dan kekar itu. Somi yang tidak sanggup melihat kakaknya dihajar hanya bisa memalingkan wajahnya dan berteriak. Namun, serangan Pang Jayak dapat dengan mudah dihindari dari Yunho. Pang Jayak tidak menyangka bahwa Yunho telah mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri. Dan tak disangka-sangka, Yunho menendang kaki Pang Jayak dengan hanya sedikit tenaga, namun berhasil menjatuhkannya hanya dengan sekali tendangan saja. Pang Jayak kini jatuh dan tersungkur ke lantai. Tidak sampai di situ saja, Yunho kemudian meraih pergelangan kaki dari Pang Jayak. Dia memutar kakinya hingga membuat Pang Jayak berteriak kesakitan. Pergelangan kakiku!" teriaknya kesakitan di sana. Somi seakan tidak percaya melihat kakaknya yang ternyata begitu kuat. "Bajingan gila ini, tangkap dia!" teriak kedua orang yang bersama Pang Jayak
sembari berlari dan ingin menyerang Yunho. Yunho tentunya dengan mudah dapat menghindari serangan kedua orang itu. Hal tersebut membuat keduanya kaget. Bagaimana bisa Yunho dapat melompat dengan mudah menghindari serangan mereka berdua secara bersamaan? Habis sudah mereka dihajar oleh Yunho, dibanting, ditendang, dilempar ke sana kemari, hingga membuat meja dan tempat itu sekarang begitu berantakan. Aku akan membunuhmu, kamu anak seorang. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, kepalanya langsung diinjak layaknya seekor semut. Anak anjing, apakah kamu mengatakan bahwa ayahku, warrior terhebat di dunia, adalah seekor anjing? Ucap Yunho yang menginjak kepala Pang Jae-ak. Dan di sini juga Mimin baru tahu ya kawan-kawan, ayah Yunho bukan hanya sekedar pedagang kaya raya yang terkenal. Ternyata dia juga merupakan seorang warrior yang begitu hebat. Wajar jika sang ayah bisa menjadi penguasa di kota Cheonghajang. Yunho lalu berkata, Aku punya beberapa saran dari almarhum masterku. Jika bukan karena itu, aku akan memberimu pelajaran yang lebih menyakitkan. Ternyata, si Yunho ini juga sangat menghargai dan menghormati masternya. Terbukti dia tidak melupakan ajaran dari sang master agar tidak menumpahkan begitu banyak darah di kemudian hari. Akan tetapi, bukan berarti dia bisa melepaskan bajingan ini dengan mudah. Dia memberikan sedikit tekanan pada kakinya yang menginjak Pang Jae-ak. Tentu saja, itu membuatnya berteriak semakin kencang. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak seseorang dari klan Namgung yang baru saja tiba. Dia cukup terkejut melihat pemandangan di halaman kediaman duka. Ketiga orang itu sudah baku belur dibuat Yunho. Mo Yong-su, si baju coklat. Seok Ho-reol, kepala keluarga. Pang Jae-ak, gumamnya di dalam hati bertanya-tanya bagaimana bisa ketiganya babak belur. Ketiga idiot ini bahkan tidak bisa membedakan posisi mereka. Yang benar saja. Lanjutnya di dalam hati yang juga terlihat sedikit ketakutan karena mengetahui siapa Yunho. Jadi yang dimaksud kepala keluarga tadi itu Yunho ya kawan-kawannya. Ya mungkin lebih ke tuan muda kali yang dimaksud si pengarang di sini. Sepertinya tatapanmu menyarankan aku tidak perlu menjelaskan situasi ini. Yunho yang berbicara kepada anggota klan Namgung itu. Pemilik Yunho, aku Namgung Hyun, wakil ketua Hyongdang. Aku yang bertanggung jawab atas peraturan Sega. Sekarang kami akan mengambil alih ini. Kami akan menanganinya sesuai aturan Sega. Jadi tolong hentikan, ucap Namgung Hyun yang mencoba menghentikan Yunho. Oh iya, peraturan Sega itu yang dimaksud peraturan klan Namgung ya kawan-kawan. Aku tidak percaya para bajingan ini secara terbuka menganiaya putri raja dari salah satu dari 3 rumah selama masa berkabung, bahkan menghina raja serta putranya, ucap Yunho. Dia lalu melanjutkannya. Sepertinya aturan klan Namgung cukup longgar. Sebelum-sebelumnya klan Namgung. Sekarang teksnya bilang klan Nangong. Tapi kita tetap sebut aja dengan klan Namgung ya kawan-kawannya. Aku harap kamu tidak melepaskannya secara moderat karena dia adalah salah satu dari 5 generation saham yang tidak adil. Ultimatum dari Yunho tentu saja membuat Namgung Hyun sedikit tegang dan takut. Orang-orang lalu bergosip menanyakan siapa sebenarnya Yunho ini. Di sana juga terlihat ada pria yang cukup tua sedang menikmati secangkir tehnya. Meskipun mereka dikenal cukup kuat, 3 Jesus tahap akhir dengan mudah dikalahkan oleh pewaris guild Gian Merchant. Aku sangat gembira, ucap pria dewasa itu yang belum disebutkan nama serta latar belakangnya.
Baik kawan-kawanku semua, terima kasih banyak, tidak bosan-bosannya saya ucapkan untuk kalian semua. Nara undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.